Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang berproses sebagai guru yang sudah menjadi PNS yang hendak mengajukan kenaikan pangkat. Berikut ini adalah tutorial mengisi format dupak bagian kedua. Kenapa ada bagian kedua? Karena video yang dibuat itu sudah terlalu panjang, jadi saya penggal menjadi dua bagian. Selamat mengikuti video berikut. Ini kita blok, kemudian klik kanan, kemudian unhide. Jika muncullah kolom yang berwarna kemerah-merahan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu isi adalah untuk pembelajaran ini 3 tahun kali 19,5 karena tadi pangkatnya 3D. 19,5 itu 58,5. Ini tidak perlu mengetik lagi Bapak Ibu ya. Tidak perlu mengetik. Yang mungkin yang perlu Bapak Ibu ketik adalah misalnya menjadi wali kelas. Berapa tahun Bapak Ibu menjadi wali kelas? Kalau misalnya 3 tahun juga atau 2 tahun, ya kita ketik angka 2. Nah, muncul angkanya 1,95. Menjadi wali kelas misalnya 2 tahun, jadi kita ketikkan di sini angka 2 ya. Kalau misalnya 3 tahun, selama 3 tahun jadi wali kelas terus, ya diketik angka 3. Untuk guru kelas di SD khususnya, jangan yang ini milihnya ya, hanya ini. Jadi kalau untuk guru kelas ini dihilangkan, diganti dengan ini. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Otomatis kalau guru SD biasanya ya, guru kelas itu kalau 3 tahun ya 3 tahun jadi guru kelas ya, jadi wali kelas di kelasnya. Tapi bisa juga tidak terjadi ya. Jadi tergantung juga. Ini nanti dibuktikan dengan SK-nya. Anggap saja di sini saya memakai yang untuk guru mata pelajaran. Jadi di sini misalnya 3 ya. Nah, kalau tidak jadi wali kelas apa yang bisa diisi? Ya, tergantung SK-nya. Bisa juga menjadi menyusun kurikulum. Nah, ini menyusun kurikulum. Bisa juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada penugasan yang kurang dari 1 tahun, yaitu panitia-panitia. Panitia kalau wali kelas sudah masuk, cukup di sini sekali. Berarti kalau 3 tahun itu apakah selama 3 tahun itu berturut-turut menjadi panitia atau tidak. Kalau misalnya selama 3 tahun itu hanya 2, ya kita tuliskan di sini angka 2. Ya, muncul angkanya. Ya. Selesai, berikutnya adalah Bapak Ibu kita lihat di sini untuk melaksanakan pengembangan diri. Yang ini ya Bapak Ibu, yang ini yang sering. Lamanya antara 30 sampai 80 jam. Nah, ini ada berapa kali? Untuk melaksanakan pengembangan diri yang di sini jamnya ada, misalnya Bapak Ibu ada mengikuti kegiatan pengembangan diri yang atau diklat ya, diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam. Kalau misalnya punyanya 1 ya di sini kita ketik 1 gitu ya. Kalau misalnya punya 2 kita ganti 2. Kalau di sini 1, kemudian ada juga yang lamanya antara 81 sampai 180, berarti di sini 1. Ya, di bawah 1. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Di sini ada lokakarya, ada keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, seminar, kolokium, dan diskusi panel. Nah, ini untuk webinar itu masuk ke sini ya. Nih, menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Jadi masukkan di sini untuk webinar. Webinar berapa kali? Nah, ini tahun 2020 itu rame-ramenya kegiatan webinar. Jadi berapa kali? Misalnya 3 kali. Kita ketik 3, nah, 1 kalinya itu 0,1. Kalau misalnya 5 kali, ya kita ketik angka 5. Kemudian untuk kegiatan yang lain, misalnya MGMP atau KKG, walaupun di tahun 2020 tidak ada. Kemudian untuk kegiatan KKG MGP, ini sifatnya berapa kali gitu ya, berapa paket, karena satu paketnya 0,15.
Jadi seandainya 1 tahun itu setiap bulan melaksanakan untuk KKG NBNP, taruhlah satu paketnya itu 3 bulan, berarti 1 tahun 12 bagi 3 ada 4, berarti 4 paket ya. Kita ketik 4 kalau 1 tahun. Kalau misalnya 2 tahun berarti 8 ya. Nah, nanti ini kan usulan ya Bapak Ibu, itu penilai yang lebih paham. Nanti akan dinilai berapa bukti fisik dari KKG MGP. Oke, kita lanjut. Untuk kegiatan lain yang sering dilakukan itu membuat karya tulis ya. Karya tulis itu yang sering dibuat Bapak Ibu guru tanah bumbu itu biasanya PTK di sini ya. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nah, ini sebabnya kenapa PTK itu harus diseminarkan di sekolah. Inilah sebabnya kenapa PTK itu harus diseminarkan di sekolahnya, karena ini ada di sini ya. Ini bukan saya membuat, tapi ini sudah dari timnya, tim yang membuat format ini. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Termasuk di sini ini PTS ya. Berapa ada membuat. Misalnya membuat 1, kita ketik 1. Ketik 2, 2 gitu ya. Nah, kemudian selain PTK mungkin Bapak Ibu membuat artikel ya, populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat provinsi. Nah, jadi kalau tingkat provinsi, ya ini. Berarti berapa? Kalau misalnya 2, kita ketik angka 2. Kalau tingkat nasional, nah kalau ada misalnya di Kompas ya, 1 misalnya. Kalau ada, kalau tidak ada jangan diisi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu membuat buku, nah kita di sini buku ini, buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP. Kalau memang punya ya. Ada buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. Kalau ada berapa buah buku? 1 misalnya, 3 ya kreditnya. Kemudian ada berikutnya membuat diktat. Seandainya ada membuat diktat, ini rata-rata diktat itu digunakan di tingkat sekolah madrasah setempat. Jadi nggak dibuat untuk kabupaten ya. Ini nilainya 0,5 per buah diktat. Berapa dibuat? Misalnya 2 ya. Nilainya 1. Sudah selesai. Kemudian berikutnya karya inovatif kalau ada, apakah menemukan teknologi tepat guna atau menciptakan karya seni atau membuat modifikasi alat pelajaran. Nah, silakan. Kalau misalnya ada ya tinggal di sini berapa jumlahnya. Sudah selesai Bapak Ibu, yang berikutnya adalah penunjang. Penunjang ini bisa misalnya ikuti pendidikan S2 ya. S2 yang tidak linear. S2 yang tidak linear itu misalnya ada ya, berarti 1 saja di sini, nggak bisa lebih dari 1. Linear, S3 kalau juga ada S3 nggak mungkin ya bersamaan, berarti salah satu. Berarti salah satu apakah S2 atau yang berikutnya adalah sebagai pengawas ujian. Nah, siapa tahu di tahun-tahun 2019-2018 ada menjadi pengawas ujian. Misalnya 2 tahun terakhir ya, pengawas ujian sekolah 2, ujian nasional 2. Nah, angka kreditnya ada. Yang berikutnya adalah menjadi anggota organisasi profesi, pengurus aktif atau anggota aktif. Nah, tergantung bukti fisiknya yang ada apa. Kalau yang ada misalnya anggota kartu tanda anggota berarti kartu. Berapa tahun? 3 tahun. Nah, berarti 0,75 kali 3, jadi 2,25. Kemudian yang lainnya lagi memperoleh penghargaan. Nah, siapa tahu Bapak Ibu yang sudah golongan 4A maupun 4B ada Satya Karya Lancana ya. Karya Satya berapa tahun tuh? Apakah 30 atau 20? Yang bisa ketik saja di sini 1 ya. Nah, pilih salah 1. Yang terakhir adalah memperoleh penghargaan tanda jasa. Ini nih, minimal tingkat kabupaten. Misalnya dari bupati dapat menjadi guru berprestasi, misalnya 1 ya. Nah, ya. Berarti ini Bapak Ibu jumlah terakhirnya. Angka kredit terakhir yang baru dan totalnya 420,459. Nah, apakah dia bisa naik ke 4A
Kita lihat di sini tabelnya. Nah, keempat A itu 400 perlunya ya. Perlu 400. Sementara kita dapat tadi 420 berarti bisa. Nah, silakan tadi lanjutkan. Kemudian nanti sini ditandatangani. Nah, setelah ini Bapak Ibu, sebelum reprint jangan lupa ini di klik kanan, diklik ya, di blok maksud saya. Yang kolom L ini di blok ke bawah, kemudian klik kanan dan hit. Jadi tidak muncul lagi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Sebelum Bapak Ibu memprint ini format yang sudah diisi, tolong kolom L ini di blok dari atas sampai ke bawah, kemudian klik kanan dan hit. Nah, jadi nggak kelihatan lagi. Pada di sini ada tersembunyi. Nah, silakan ini di print semuanya. Mau semuanya juga boleh, mau sebagian di hidden jangan di delete ya Bapak Ibu. Yang nggak ada di hidden juga tidak masalah, tapi mau di print sekaligus juga tidak ada masalah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, apabila ini sudah di print, baru nanti sertakan bukti fisiknya. Ada apa saja tadi yang dimasukkan ke format tupak tadi. Ya, berarti itu yang harus ada di bukti fisik. Nah, nanti di berkas ini, di bukti fisik ini sesuaikan dengan yang dimasukkan di format tupak tadi. Yang jelas itu SK pembagian tugas ya. SK pembagian tugas mengajar itu untuk menguatkan. Kemudian ada SK wali kelas dan sejenisnya untuk guru mata pelajaran, ya, SK wali kelas. SK penugasan kurang dari 1 tahun. Nah, ini panitia-panitia, bisa panitia PPDB, bisa panitia PAS, bisa panitia PAT, bisa panitia ujian akhir sekolah. Jadi ini disertakan dan jangan lupa ini Bapak Ibu dilegalisir ya, disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian sertifikat pelatihan, nah ini lengkap di sini. Jadi kalau yang tadi di atas, ini tidak. Kemudian ya ini harus lengkap ini sebagai bukti fisik supaya bisa dinilai. Ada surat tugasnya, ya. Ada deskripsinya, ada fotokopi sertifikat. Jadi ketiga-tiganya harus ada, baru nanti akan dinilai sesuai dengan peraturan. Sertifikat webinar juga harus lengkap dengan bukti fisiknya. Ada surat tugas, ada sertifikat, ada foto ya, foto saat kegiatan. Jadi screenshot saja. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan webinar di screenshot nanti bisa dijadikan bukti fisik bahwa telah mengikuti kegiatan webinar. Bukti fisik berikutnya adalah publikasi ilmiah dan karya inovatif yang sudah dijilid. Nah ini Bapak Ibu jangan lupa ya, yang ini harus dijilid Bapak Ibu. Kalau yang untuk ini berkas-berkas ini sampai ke ini jangan dijilid ya. Tetapi kalau untuk yang bukti fisik, PIKI itu harus dijilid. Jadi PIKI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif, bukti penunjang yang sudah disahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti menyusunnya itu bagian pertama, otomatis di sini adalah covernya ya, cover depan. Kemudian ini daftar usulannya, lupak. Kemudian berikutnya baru yang ini, nih, SK kenaikan pangkat. Kemudian pak pangkat. Jadi saya susun ya, saya copy di sini. Nah, dupak tuh yang format dupak tadi yang ini ya, yang ini ada berapa halaman. Dupaknya, kemudian SK, pak, kartu terus sampai ke bawah ini ya. Nah, saya ini kemudian dilanjutkan dengan yang ini, bukti fisik yang ini. Bukti fisik yang ini. Terus bukti penunjang yang ini tidak ada ya Bapak Ibu, yang ini nanti ini di terakhir.
seperti penunjang juga terakhir, aplikasinya terakhir. Nah ini, jadi dari sini satu dupak ya, covernya satu cover, dua dupaknya, 3 SK, kemudian 4 pak pangkat, 5 kartu pegawai, 6 ijazah, 7. Ini kalau ada ya Bapak Ibu, yang ke-8 kalau ada, kalau nggak ada berarti mutasi kalau ada. Sertifikat yang ini, jadi sertifikat ini Bapak Ibu yang dilampirkan itu adalah sertifikat tanggalnya setelah pak pangkat keluar. Kemudian 11, nah ini 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini terpisah Bapak Ibu ya, ini kalau mau dijilid, kalau memang besar ya dipisah saja nggak apa-apa. Yang ini dijadikan satu, ya ini dari depan sampai sini dijadikan satu kesatuan, kemudian dijepit, pakai penjepit. Yang ini juga ini sendiri-sendiri tidak masalah. Oh ya, yang penunjang dimasukkan ya Bapak Ibu ya, supaya mudah. Yang penunjang ini, karena ini sedikit saja, jadi ini 17. Nah yang ini yang dipisah nanti. Kan biasanya karya tulis itu lebih tebal, jadi dipisah tersendiri tetapi dimasukkan ke dalam map. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah ini semuanya, selesai sudah Bapak Ibu. Saya sudah Bapak Ibu membuat dupak untuk naik pangkat. Kiranya hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial yang singkat ini yang saya sampaikan kepada Ibu tentang mengisi format dupak bisa bermanfaat, dan silahkan like dan subscribe supaya jangan ketinggalan dengan video-video berikutnya yang akan saya share di YouTube Sumarna Satui. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.